Pernahkah kamu melihat sebuah kamar kos yang selalu kosong bukan karena tidak laku, tapi karena tidak boleh disewa di kota ini? Ada satu kamar, nomor 9, tidak pernah dibuka, tidak pernah ditempatin, tapi tiap malam terdengar suara dari dalamnya. Sebelum kita melanjutkan cerita, saya ingin tahu kalian semua dari mana saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kos Bu Retno terletak di pinggir kota Jogja. Kos itu ramai, dekat kampus, dan dikenal murah. Semua kamar selalu terisi, kecuali kamar nomor 9. Dita, mahasiswi perantauan, datang ke kos itu setelah pindah dari luar kota. Karena semua kamar penuh, dia meminta kamar nomor 9 yang terlihat kosong. Tapi Bu Retno langsung menolak tegas, itu kamar lama, nggak bisa disewa, sudah dikunci dari dalam. Kalimat dikunci dari dalam membuat Dita bingung. Tapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia menyewa kamar nomor 10 tepat di sebelahnya. Sekitar jam 2 pagi, Dita terbangun. Ia mendengar suara pelan dari balik dinding kamar nomor 9. Tolong, saya di dalam. Keluarkan saya. Awalnya, ia mengira itu mimpi. Tapi suara itu datang setiap malam. Pelan, lirih, dan selalu diulang. Dita memberanikan diri bertanya pada penghuni kos lainnya. Mereka semua menyuruhnya tidak ikut campur. Kalau kamu ingin tinggal tenang di sini, jangan pernah bicara soal kamar itu. Dita tidak bisa diam. Siang hari, saat semua orang pergi, ia mencoba membuka kamar 9. Kunci rusak, tapi jendela bisa dicongkat. Ketika ia intip ke dalam, kamar itu gelap dan kosong. Tapi ada satu hal yang membuatnya merinding. Tempat tidurnya masih rapi, dan di atas bantal ada rambut panjang yang belum mengering. Dita mundur ketakutan. Saat ia hendak pergi, dari balik kamar terdengar lagi, "Kamu lihat aku, ya? Sekarang giliranku." Malam itu, Dita tidak bisa tidur. Ia mendengar suara langkah kaki mondar-mandir dari dalam kamar 9. Kemudian, suara kuku menggaruk tembok. Lalu, suara ketukan di dinding yang berbatasan langsung dengan kamarnya. Tok tok tok. Saat ia nekat membuka pintu kamarnya, pintu kamar nomor 9 perlahan terbuka sendiri. Dan dari dalam, muncul bayangan hitam dengan rambut menutupi wajah, merayap ke arahnya. Keesokan paginya, Dita ditemukan pingsan di lorong kos. Ia mengigau, menyebut satu nama terus-menerus, Rani. "Maafkan aku." Bu Retno akhirnya mengaku, Rani adalah penghuni kamar nomor 9 5 tahun lalu, yang meninggal gantung diri karena dibully teman sekamarnya, Dita. Rupanya, Dita pernah satu kos dengan Rani di tempat lain. Sebelum pindah ke kota ini, kamar itu memanggil balik Dita, dan sampai sekarang, kamar nomor 9 tetap kosong, tapi suara itu masih terdengar. Mencari teman atau korban baru, Dita dipindahkan ke rumah sakit kecil dekat kampus. Tubuhnya dingin seperti es, matanya menatap kosong ke langit-langit, seolah menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Suster yang merawat Dita melapor bahwa setiap jam 2 pagi, Dita selalu berbicara sendiri dalam tidurnya. Ia menggumam kata-kata aneh. "Rani, jangan ikat aku. Jangan gantung aku lagi. Aku minta maaf." Suara itu bukan seperti suara Dita. Terkadang, suaranya berubah seperti suara tangisan anak kecil yang parau. Bu Retno akhirnya bercerita pada penghuni kos lainnya. 5 tahun lalu, Rani memang meninggal di kamar nomor 9, tapi ada satu rahasia yang ia sembunyikan. Di sebelum meninggal, Rani sempat menulis satu kalimat pendek di tembok kamarnya dengan darahnya sendiri. Dita tahu semua. Saat itu tulisan itu segera dihapus oleh Bu Retno karena takut kosnya ditinggalkan penyawa. Baru sekarang Bu Retno sadar, arwah Rani belum selesai menuntut. Ia tidak mati karena dirinya sendiri. Ia dibunuh perlahan-lahan oleh rasa malu dan teror teman sekamarnya Dita. Setelah kejadian Dita, semua penghuni kos mulai diganggu. Kamar mereka diketuk tiap malam. Cermin kamar mandi mulai memantulkan bayangan lain. Air keran berubah warna menjadi merah pekat. Bahkan, beberapa penghuni mendengar suara perempuan bernyanyi dari dalam kamar nomor 9. Dengan lagu yang sama, berulang-ulang. 1-1 aku sayang ibu. 2-2 aku sayang Dita. Salah satu penghuni nekat merekam suara itu. Saat diputar ulang, terdengar suara Rani tertawa.
dan memanggil satu persatu nama penghuni kos. Bu Retno akhirnya memanggil seorang ustaz untuk memagari kamar nomor 9. Pintu dikunci dengan ayat-ayat dan bacaan ruqyah, namun setiap malam gembok itu tetap bergetar sendiri. Kini, kamar itu tetap tidak disewakan, bukan karena kosong, tapi karena sudah ditempati oleh yang tak kasat mata. Kalau kamu lihat kamar kosong di kos-kosan, jangan langsung minta pindah, bisa jadi kamar itu memang disiapkan untukmu.